saya ingin balik lagi ke fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, pertama eh, kita lihat dengan khaufun tadi adalah isim, ya, kemudian yahzanunnya fiil. Ya, di situ ada kepermanenan dan temporer, yaitu. Kemudian eh, fala khaufun alaihim. Nah, ini dia. Ya. Eh, Beda ya, beda kalau kalimatnya itu fala khaufun lahum. Ya. Kenapa yang digunakan itu ala? Ya, ini beda. Ya. Atau juga tidak menggunakan fi. Ya. Fala khaufun fihim. Ya. Kenapa ala? Ya, yang artinya atas gitu ya. Ini ada perbedaan misalnya begini. Antara rasa takut yang dirasakan, ya, dengan adanya rasa takut atas orang itu. Contoh gini, Pak. Ada seorang anak misalnya, seorang anak, anak itu sedang bermain-main, gitu, bermain-main di pinggir apa ya, tembok yang tinggi gitu, ya. Nah, si anak itu kan nggak takut, si anak itu nggak takut, tapi orang-orang dewasa yang ada di dekatnya itu ada perasaan takut mengkhawatirkan kondisi keselamatan si anak itu. Ya. Nah, itu maksud dari fala khaufun alaihim, ya. Bahwa eh, orang yang mendapat balasan ini dia mungkin takut, ya, tapi dengan ada la khaufun alaihim itu tidak ada yang membahayakan dirinya gitu, ya. Beda di situ ya. Jadi eh, si anak itu berada dalam bahaya meskipun tidak merasa takut tadi contohnya itu, ya. Jadi anak itu nggak takut, tapi dia berada dalam kondisi bahaya. Itu maksudnya khaufun alaihim atau khaufun alaihi. Dia nggak takut, tapi ada bahaya yang mengincarnya. Nah, dengan dinafiahkan, dinegasikan, la khaufun alaihim. Jadi bagi orang-orang beriman, itu mereka mungkin ada takut, ya, ada rasa takut, tapi tidak ada bahaya yang mengancamnya. Gitu. Fala khaufun alaihim. Ya. Karena kan takut itu penting juga ya dalam kehidupan kita gitu. Ya, penting juga dalam kehidupan kita. Nah, ini dia. Ya. Nanti di akhirat juga sama. Justru kan ya, kita sudah membahas di kelas kelas tadabbur ya, bukan di serial Quranan aja, Mbak. Balasan surga itu bagi mereka yang khofa maqama rabbih, waliman khofa maqama jannatan. Ya. Fa amma man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi dengan adanya rasa takut itu membawa dia ke surga. Dia punya rasa takut itu, tapi tidak ada yang membahayakan diri. Itu dengan penggunaan fala khaufun alaihim. Subhanallah ya, gitu. Ya. Beda dengan eh, walahum yahzanun, ya. Nah, di situ dengan menggunakan fiil, kemudian ada hum. Nah, di sini ada hum ya. Ini yang mungkin perlu ditambahkan sedikit. Hum di sini ini memberikan apa ya istilahnya? Kalau jumlahnya menjadi jumlah ismiyah gitu ya, menjadi mubtada, menjadi subjek, ya. Tapi ada makna yang lain ketika ada fiil sesudahnya, bahwa yahzanun itu adalah mereka bersedih, ya. Walahum yahzanun, ya. Hum mereka, ya, tidak bersedih. Artinya ya, ada orang-orang yang yahzanun, ya, tapi mereka inilah yang terbebas dari yahzanun gitu. Artinya eh, bagi hum yang ditunjuk di sini, ya, merekalah yang terbebas dari yahzanun gitu. Sedangkan orang yang lain mungkin ada yang merasa bersedih dengan kasus yang sama gitu. Tadi yang saya sampaikan gitu ya. Dengan kasus yang sama, ya, orang lain itu sedih, tapi orang yang beriman kepada Allah, orang yang berinfak, orang yang istiqomah, untuk kasus itu dia nggak ada kesedihan yang kelewatan yang membuat dia depresi dan sebagainya. Ya. Nah, itulah Bapak Ibu sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, ya. Bagaimana bimbingan ya Al-Quran kepada kita semua. Yang sekali lagi saya ulangi bahwa Al-Quran ini
abadi ya petunjuk-petunjuknya karena memang menjadi nutrisi ya, terhadap perilaku manusia yang abadi, ya, tidak berubah tentang keserakahan, tentang flexingnya, ya, tentang bermewah-mewahannya, tentang kesenangannya, tentang kecintaannya, kesedihannya, kemarahannya itu kan hal yang fix ya. Semua dimiliki oleh manusia dari awal sampai nanti akhir zaman. Ya. Dan Al-Quran ya memberikan bimbingan terhadap hal itu. Maka eh, ketika bicara tentang solusi Quran, dia akan sangat substansial gitu. Sesuatu yang betul-betul kepada inti permasalahannya, ya, bukan kepada simptomnya, gejala-gejalanya. Ya, orang kalau sakit, ya, dokter kan akan mencoba mendiagnosa. Ya, ini apa ya sumber penyakitnya gitu. Dicari dulu gitu. Ya, bahwa mual itu bukan penyakit kan. Kepala pusing, nah, itu apa sumbernya itu? Nah, itu dicari tahu dulu ya. Ya. Nah, itulah Al-Qur'an yang langsung yang direct ya kepada sumber masalahnya. Ya. Kalau teknis saya kira itu banyak ahlinya ya bicara tentang bagaimana supaya bisa tidur ya nyaman dan sebagainya itu teknisnya ya teknisnya itu banyak lah ya. Tapi yang lebih intinya ya itu adalah ada kepada Al-Qur'an. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Baik, saya kira demikian apa yang bisa kita bahas pada kesempatan serial Quran yang Al-Jawab ke-22. Mohon maaf ini agak maju sepekan ya. Biasanya kan pekan kedua ya. Alhamdulillah, semoga tidak mengurangi ihtimam kita semua. Baik, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.